Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu an Utsmana radhiyallahu anhu. Khamsun hunna alamatul muttaqina. Wal maqalatus sadisatu, adapun makalah yang keenam, an Utsmana radhiyallahu anhu, ialah diceritakan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu, semoga melimpahkan kerelaan Allah, siapa Allah, anhu, kepada Sayyidina Utsman. Khamsun hunna alamatul muttaqina. Khamsun, adapun 5, maksudnya di sini 5 perkara. Hunna, dia 5 perkara tersebut, alamatul muttaqina, ialah tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ruya, diriwayatkan apa hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasul, la yablughal abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihil ba'su. Lan tidak akan yablugha, sampai, al abdu, siapa seorang hamba, ayyakuna, kepada akan menjadi siapa abdun, minal muttaqina, ialah termasuk dari orang-orang yang bertakwa, hatta, sehingga, yada'a, meninggalkan siapa al abdu, ma, kepada sesuatu, la ba'sa, yang tidak ada bahaya, bihi, dengan itu ma, hadaron, karena berhati-hati, mimma, dari sesuatu, bihi, yang ialah dengan ma, al-ba'su, adapun bahaya. Rawahu Turmudi wal Hakimu. Rawa, meriwayatkan hu, kepada itu hadits, At-Turmudi, siapa Imam Turmudi, wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim. Apa saja 5 tanda atau 5 perkara yang menjadi tanda bagi orang yang bertakwa itu? Awaluha, adapun yang pertamanya, khamsun, alla yujalisa, ialah tidak berkumpul siapa orang, illa man, kecuali dengan orang, yuslihu, yang dapat memperbaiki siapa man, ad-dina, kepada agama, ma'ahu, bersamanya, wa yaghlibal farja wal lisana, wa yaghliba, dan mengalahkan, maksudnya di sini adalah menahan siapa orang, al farja, kepada kemaluannya, wal lisana, dan lisannya, bi ayyamna'ahuma an fudulil jima'i wal kalami. Bi ayyamna'a, dengan harus mencegah siapa man, huma, kepada al farju wal lisan, an fudulil jima'i, dari banyaknya jima, wal kalami, dan perkataan. Wa thaniha idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Wa thaniha, adapun yang kedua dari khamsun, idza, apabila, asoba, menimpa, hu, kepada man, syai'un azimun, apa sesuatu, azimun, yang agung, yang besar, minat dunya, dari dunia, yaro, maka melihat siapa man, hu, kepada itu syai'un azimun, wabalan, kepada sesuatu yang membahayakan. Ai, artinya syiddatan, kepada suatu kesulitan, lisu'il aqibati, karena buruk akibatnya. Wa thalithuha, adapun yang ketiga dari khamsun, idza asabahu syai'un qalilun minad dini igtanama dzalika. Idza, apabila, asaba, menimpa, hu, kepada itu man, syai'un qalilun, apa sesuatu yang sedikit, minad dini, dari agamanya, igtanama, maka menganggap beruntung siapa man, dzalika, kepada itu. Ai, artinya i'taqada anna dzalika ribhun 'azimun. I'taqada, meyakini siapa man, anna dzalika, kepada sesungguhnya itu, sesuatu yang sedikit yang menimpa pada agamanya itu, ribhun, ialah suatu laba, 'azimun, yang besar. Wa rabi'uha alla yamla'a batnahu minal halali khaufan min ayyukhalitahu haramun. Alla yamla'a, tidak mengisi siapa man, batnahu, kepada perutnya man, minal halali, dari sesuatu yang halal, khaufan, karena takut, min ayyukhalitahu, dari mencampuri,
hu kepada itu halal, haramun apa sesuatu yang haram. Kama fil haditsil mutaqaddim, kama sebagaimana fil hadithi dalam hadis al-mutaqaddim yang lalu. Wa khamisuha yaron nasa kullahum qad najau. Yaro melihat siapa man an-nasa kepada manusia, kullahum semuanya manusia, qad najau, qad sungguh najau telah selamat siapa mereka manusia. Ai artinya khalasu minal halaki li husni muamalatihim ma'allahi ta'ala. Khalasu terlepas siapa mereka minal halaki dari kerusakan, li husni muamalatihim karena bagusnya bergaulnya mereka ma'allahi ta'ala beserta Allah ta'ala, padahal ma'alur siapa Allah. Wa yaro nafsahu qad halakat, wa yaro dan melihat siapa man nafsahu kepada dirinya man, qad halakat, qad sungguh halakat telah celaka apa nafsuhu. Ai artinya bidzambi sebab dosanya, lisu'i muamalatihi ma'allahi ta'ala karena buruknya bergaulnya ia ma'allahi beserta Allah ta'ala, padahal maha luhur siapa Allah. Dalam makalah yang keenam ini diceritakan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwa terdapat 5 perkara yang menjadi tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seorang hamba tidak akan dapat mencapai tingkatan orang-orang yang bertakwa sampai ia mau meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya bagi dirinya karena khawatir jangan-jangan memang berbahaya. Apa saja 5 tanda-tanda tersebut? Yang pertama adalah ia tidak berkumpul dan bergaul kecuali dengan orang yang menjadi baik agamanya jika ia bersamanya, serta ia dapat menahan kemaluan dan ucapannya. Dalam artian, dia dapat menjaga dirinya dari dorongan hawa nafsu seks dan ucapannya. Kemudian yang kedua adalah apabila ia ditimpa sesuatu yang besar dari dunia, maka ia pun melihat akan bahayanya, sebab akibat dari dampak buruknya. Kemudian yang ketiga adalah manakala ia ditimpa sedikit saja dari agamanya, maka ia akan menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang menguntungkan. Maka ia pun berkeyakinan bahwa semua itu pasti membawa keuntungan yang sangat besar. Kemudian yang keempat adalah ia tidak memenuhi perutnya dengan barang yang halal karena takut tercampur dengan barang yang haram. Dan yang kelima adalah ia memandang orang lain selamat dari kecelakaan karena mereka beribadah kepada Allah dengan sangat baik, sedang dirinya sendiri berada dalam kecelakaan karena dosa yang telah dilakukannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita perhatikan lafadz khamsun hunna alamatul muttaqina. Lafadz khamsun di sini kedudukannya sebagai mubtada. Sekalipun lafadz khamsun adalah berupa isim nakiro, namun karena lafadz khamsun ini adalah merupakan adad atau kalimat yang mengandung makna hitungan atau bilangan, maka lafadz khamsun ini pun dapat dijadikan sebagai mubtada. Selanjutnya kita perhatikan domer hunna. Hunna ini adalah kalimat huruf yang bentuknya menyerupai domer, di mana keberadaan daripada kalimat huruf ini adalah sebagai pemisah antara mubtada dan khobar. Dalam susunan ini, huruf tersebut tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi keberadaannya hanyalah sebagai pemisah saja. Dengan demikian, huruf ini disebut dengan huruf fasol, atau seringkali kita sebut dengan domer fasol. Atau boleh juga kita jadikan lafadz hunna ini sebagai mubtada dalam susunan jumlah ismiyah. Jadi hunna alamatul muttaqina ini adalah merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar, di mana mubtadanya adalah berupa dhamir munfasil, sementara lafadz alamatul muttaqina ini adalah khobarnya.
Susunan hunna alamatul muttaqina ini secara keseluruhan adalah sebagai khobar bagi lafadz khamsun. Selanjutnya kita perhatikan lafadz ba'sa. Lafadz ba'sa di sini dibaca mabni nasab sebab berkedudukan sebagai isim daripada la, di mana ba'sa ini adalah berupa isim nakiroh, tidak berupa susunan idhofah, dan antara la beserta isimnya tidak dipisah dengan kalimat yang lain. Sementara khobar daripada la ini adalah lafadz bihi. Selanjutnya kita perhatikan lafadz hadzaron. Ini dinasobkan sebagai maf'ul li ajlih atau sebagai kalimat yang menjadi alasan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jadi dia itu meninggalkan sesuatu di mana pada sesuatu itu terdapat bahaya. Hal tersebut dilakukan hadzaron karena berhati-hati. Jadi lafadz hadzaron ini adalah merupakan suatu alasan dari sesuatu yang terjadi sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi pada lafadz khaufan, di mana lafadz khaufan ini juga merupakan maf'ul li ajlih yang menjadi alasan dari perbuatan yang terjadi sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.